Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Islam Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan pastinya semoga selalu bahagia. Amin. Allahumma amin. Di dalam ayat yang saya tilawkan tadi, yaitu surah An-Nas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia. Sobat keren, di dalam surah ini atau ayat ini Al-Quran menarik perhatian kita bahwa kita diperintahkan agar senantiasa memohon perlindungan dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb, Raja dan Tuhan seluruh umat manusia. Nah, berlindung dari apa? Berlindung dari keburukan atau kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat selanjutnya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau keburukan bisikan setan yang tersembunyi. Nah, jadi orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, agar terhindar atau selamat dari kejahatan, godaan dan bisikan setan yang tersembunyi. Karena setan akan senantiasa berusaha dan mencurahkan segala kemampuan dan daya upayanya untuk menyesatkan umat manusia dari berbagai arah. Dari belakang, dari depan, kanan, kiri, atas, bawah. Hanya supaya manusia itu tersesat atau tergelincir dari jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 17 sampai 18, yang artinya, ia berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Jadi sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sobat keren, jadi di dalam ayat ini dan hadis ini kita dapat memahami bahwa setan akan senantiasa menggoda kita dengan segala cara dan tipu dayanya, dan dia akan senantiasa menyusup ke dalam hati kita dan pikiran kita sehingga kita tergelincir dan terjatuh ke dalam lembah dosa atau perbuatan dosa. Jadi di dalam surah ini 3 sifat Allah Subhanahu wa taala telah diseru hanya untuk melawan satu kejahatan, yaitu kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Nah, karena ketika sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan perkembangan akhlak dan rohani manusia. Nah, perkembangan jasmani, akhlak dan rohani manusia ada di bawah sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk menjadi hamba yang sejati dan untuk meraih makrifat ilahi, kita tidak bisa mengandalkan usaha kita sendiri, tetapi kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kata-kata hanya kepada Engkaulah kami menyembah telah ditempatkan sebelum kata-kata hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika orang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tetapi ia menyadari bahwa untuk berbuat demikian atau untuk menjadi hamba yang sejati, ia memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kita tidak bisa mengandalkan kemampuan atau usaha kita sendiri untuk meraih makrifat ilahi atau menjadi hamba Allah yang sejati. Jadi tetap kita membutuhkan pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna dari Malikin Nas menunjukkan bahwa pikiran dan perkataan serta perbuatan kita akan diganjar oleh sifat Malik Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nanti. Sebagaimana disebutkan juga dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi ini menunjukkan hasil terakhir dan kolektif amal perbuatan manusia mencapai kesempurnaannya di hari pembalasan nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas atau mengganjar segala amal perbuatan manusia. Bahkan di dalam kehidupan ini juga pun perbuatan manusia seringkali diadili dan diganjar oleh orang lain, para raja misalnya, para penguasa dan sebagainya yang mempunyai wewenang dan kekuasaan. Akan tetapi peradilan di dunia ini senantiasa ada kalanya kekeliruan. Tetapi pada hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala atau peradilan Tuhan itu mandiri dan mutlak. Dan tindakan pembalasannya itu seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu tidak akan ada terdapat kesalahan. Tiada hukuman yang tidak tepat dan tiada ganjaran yang tidak adil. Jadi pemakaian kata Malik, pemilik hari pembalasan, menunjukkan kepada kenyataan bahwa Tuhan tidak seperti seorang hakim yang harus menjatuhkan keputusannya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selaku Malik, pemilik hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala bisa menghukum atau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa dengan menampakkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan dengan cara apapun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna ilahin nas, sembahan manusia. Jadi sifat ilah berarti Tuhan adalah objek cinta dan pujaan satu-satunya yang patut disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menanamkan di dalam hati kita kecintaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah itu betul-betul atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban belaka. Jadi ibadah yang benar atau ibadah yang hakiki adalah ibadah yang didasari atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sobat keren, sebutan ketiga sifat ilahi di dalam surat ini mengandung arti bahwa semua dosa bersumber pada tiga sebab ini, yaitu apabila seseorang telah memandang manusia atau orang lain sebagai majikannya, rajanya, atau pula Tuhannya, maka itu adalah merupakan dosa besar karena ia telah menggantungkan kehidupannya
selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan syirik yang sangat halus, yang tidak kelihatan oleh mata kita, dan kadang tanpa kita sadari bahwa kita sudah terjatuh ke dalam syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bila kita telah menganggap manusia penopang dan pendukung utama kehidupan kita, atau menghambakan diri kepada manusia yang bukan haknya, atau menjadikan manusia sebagai tujuan cinta dan pujaannya. Jadi sobat keren, di dalam ayat ini kita dapat memahami bahwa kita diperintahkan agar menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata sebagai penjamin kehidupan kita yang hakiki, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita memperlihatkan penghambaan yang seutuhnya dengan penuh kecintaan dan ketaatan yang sejati. Nah, kemudian yang terakhir, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia dari antara jin dan manusia. Nah, jadi setan membisikkan pikiran-pikiran jahat ke dalam hati golongan jin. Maksudnya adalah orang-orang besar atau pemimpin yang memiliki kekuasaan. Jadi makna jin di sini adalah orang-orang besar atau pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pengaruh, maupun golongan nas, kan? Anas, orang-orang awam atau rakyat biasa. Atau ayat ini juga berarti bahwa si pembisik pikiran jahat itu terdapat di antara golongan jin, yaitu orang-orang besar atau pemimpin-pemimpin dan orang-orang awam rakyat biasa. Nah, inilah sobat keren beberapa penjelasan dan tafsir dari surah An-Nas pada kesempatan daras kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.